Narasi tentang nabi-nabi dan tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci biasanya dipercaya sebagai catatan sejarah yang akurat. Namun dengan pendekatan ilmiah dan kritis kita bisa nih nemuin bahwa kitab-kitab dalam kitab suci itu seringnya mirip seperti mitos, mirip seperti legenda dan alegori yang punya makna moral gitu, daripada sebagai cerita fakta sejarah gitu yang memang bisa diverifikasi. Padahal Quran mengajari kita maka haditsa yuftara. Ini bukan perkataan yang diada-ada. Ini bukan kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW tidak pernah berkisah fiktif. Sementara kita sangat senang dengan legenda dan dongeng. Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para nabi ini benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, atau berbicara langsung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Jika kisah-kisah ini hanya alegori, tujuannya apa gitu? Apakah kita sedang membaca catatan sejarah atau sekedar cerita yang berisi pesan moral yang disusun untuk membentuk keyakinan? Dan jika kitab suci tidak dimaksudkan sebagai sejarah, bagaimana kita seharusnya memahami? Gimana kalau teks-teks kuno ini sebenarnya jangan-jangan nggak punya makna yang berarti? Kitab suci seperti Al-Quran, seperti Alkitab, dan teks-teks keagamaan lainnya emang sering dianggap sebagai sumber kebenaran yang absolut gitu ya bagi para pengikutnya. Narasi tentang nabi-nabi dan tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci biasanya dipercaya sebagai catatan sejarah yang akurat. Namun dengan pendekatan ilmiah dan kritis kita bisa nih nemuin bahwa kitab-kitab dalam kitab suci itu seringnya mirip seperti mitos, mirip seperti legenda dan alegori yang punya makna moral gitu, daripada sebagai cerita fakta sejarah gitu yang memang bisa diverifikasi. Alegori adalah gaya cerita yang menggunakan simbol untuk menyampaikan makna yang abstrak. Misalnya nih, ada sebuah cerita yang karakternya itu anggaplah hewan babi gitu. Tapi maksudnya babi itu bukan babi, maksudnya babi itu simbol dari keserakahan gitu, atau memaksudkan karakter babi sebagai manusia yang mirip babi misalnya. Nah, jadi alegori itu bukan kisah nyata. Alegori itu adalah cerita fiksi. Meskipun misalnya alegori itu terinspirasi dari peristiwa nyata, tokoh nyata, ataupun situasi yang nyata, alegori itu nggak dimaksudkan untuk menjadi representasi literal dari realitas, tapi literasi makna aja. Nah, jadi aku ingin mencoba untuk berargumentasi kenapa kisah-kisah nabi dan kisah-kisah dalam kitab suci itu nggak bisa dianggap sebagai catatan sejarah. Sebelum lanjut, aku mau menghaturkan terima kasih banyak untuk teman-teman Forbidden Members. Kontribusi teman-teman sangat berarti untuk bisa dukung aku tetap produktif konten. Untuk yang belum jadi member, caranya bisa klik join yang tombolnya ada di sebelah subscribe, dan kamu akan bisa menyimak konten-konten eksklusif yang aku namain segmennya Highly Forbidden Questions yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Karena relatif ekstra sensitif, diharapkan konten-konten eksklusif channel ini bisa dicermati oleh teman-teman penonton yang ekstra bijak gitu. Karena aku rasa butuh kebijakan ekstra untuk menyimak konten Highly Forbidden Questions gitu. By the way, biaya 19 ribuan per bulan ya. Oke, lanjut. Kitab suci, terutama Alkitab dan Al-Quran, telah melalui proses panjang pengumpulan, penulisan, dan pengeditan yang membentuk narasi mereka. Alkitab misalnya terdiri dari banyak kitab yang ditulis oleh berbagai penulis selama ribuan tahun. Para ahli kitab suci menemukan bahwa teks-teks ini telah mengalami banyak perubahan dan revisi seiring waktu. Nah, salah satu contoh terkenal adalah Perjanjian Lama yang terdiri dari beberapa sumber yang kemudian digabungkan gitu, seperti sumber Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly yang masing-masing memiliki perspektif dan agenda yang berbeda. Nah, kritik teks itu menunjukkan bahwa banyak kisah dalam kitab suci seperti kisah penciptaan, banjir besar, dan Eksodus itu nggak berasal dari satu sumber historis tunggal gitu, melainkan dari tradisi lisan yang diceritakan ulang dan dimodifikasi. Misalnya kisah penciptaan dalam kitab Kejadian itu memiliki kemiripan yang mencolok ya dengan mitos Enuma Elish dari Babilonia. Nah, proses pengeditan dan adaptasi ini menunjukkan bahwa teks-teks ini
tidak dapat dianggap sebagai laporan faktual, tapi lebih sebagai kompilasi dari berbagai mitos kuno. Arkeologi modern telah mengungkapkan banyak ketidaksesuaian antara narasi kitab suci dan bukti fisik. Salah satu contohnya adalah kisah Eksodus orang Israel dari Mesir yang diceritakan dalam Alkitab. Kisah ini menggambarkan eksodus besar-besaran dengan ribuan orang yang meninggalkan Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun, penelitian arkeologi belum menemukan bukti yang mendukung adanya migrasi massal seperti yang diceritakan. Tidak adanya bukti arkeologis juga berlaku untuk kisah Raja Daud dan Salomo atau Sulaiman yang diceritakan sebagai penguasa kerajaan besar. Nah, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Yerusalem pada zaman tersebut hanyalah sebuah kota kecil dan tidak ada tanda-tanda keberadaan kerajaan besar seperti yang digambarkan kitab suci atau teks-teks suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi siapapun yang punya akal, mau memainkan akalnya, mau menggunakan nikmat akalnya. Ini bukan perkataan yang dibuat-buat, bukan perkataan yang diada-ada, bukan fiktif, tapi ini untuk mengimani sesuatu yang telah lewat, menjelaskan dengan detail segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kasih sayang dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, masalah di kita hari ini adalah bahwa kisah sejarah itu, yang pertama kita senang dengan kisah fiktif, itu masalah besar di semua, hatta sampai di tayangan anak-anak kita. Padahal Quran mengajari kita makana haditsan yuftara. Ini bukan perkataan yang diada-ada, ini bukan kisah fiktif. Tidak ada kisah fiktif dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW tidak pernah berkisah fiktif. Sementara kita sangat senang dengan legenda dan dongeng. Sepertiga kitab suci kita, Al-Quranul Karim, isinya adalah sejarah. Sepertiganya adalah sejarah. Artinya Allah ingin panduan kita, hidup kita itu sepertiganya sejarah. Sepertiga sejarah. Yang pernah membangun generasi luar biasa. 1000 tahun lebih, ini peradaban terpanjang yang pernah dimiliki oleh satu bangsa, satu agama. 1000 tahun lebih muslimin dengan semua kebesarannya itu, ternyata itu dibangun dengan konsep sepertiganya adalah sejarah. Tanyakan sekarang ke pendidikan di negeri ini, baik di sekolah ataupun di rumah atau di kampusnya, berapa persen sejarah untuk membangun masyarakat anak-anaknya? Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada sejarah menjadi kurikulumnya. Makanya susah payah kita membangunnya, padahal Quran sudah mengajari, ajari, bimbing mereka dengan sejarah, mudah sekali mengarahkan anak-anak kita. Kita bersusah payah hari ini bicara karakter, tidak jelas tuh mau karakter apa sebenarnya, ya kan? Mau kemana arahnya, pakai apa, akhirnya salah jalan. Subhanallah, sepertiga Quran adalah sejarah, dan itu istimewanya, Pak.